Izin memperkenalkan diri, saya Zelbiro Zafira dengan NIM 198250066. Perkenalkan, nama saya Yunika Angelina Pawung dengan NIM 198250024. Perkenalkan, nama saya Sabita Zahra Ninda Syarif dengan NIM 198255075. Perkenalkan, nama saya Yasefina Joy Putri Brata dengan NIM 198251120. Perkenalkan, nama saya Ranisa Kintan Juliandra dengan NIM 198250036. Tomat adalah komoditas yang penting dalam kehidupan sehari-hari, namun produktivitasnya sering menurun akibat terkena berbagai penyakit, seperti mosaic virus, late blight, hingga bakterial spot. Keterlambatan deteksi dan keterbatasan tenaga ahli membuat penyakit ini sulit untuk ditangani. Gejala yang muncul meliputi perubahan warna dan bentuk buah, bercak, tekstur tidak normal, hingga kerusakan pada daun. Sistem klasifikasi tanaman sehat dan sakit pada buah tomat yang kami kembangkan ini menggunakan aturan berbasis logika keputusan dan penilaian skor untuk mengidentifikasi penyakit secara cepat dan akurat. Dengan sistem ini, pemantauan tanaman menjadi lebih efisien dan membantu para petani untuk mengurangi kerugian serta meningkatkan hasil panen. Tujuan dari proyek ini yang pertama adalah untuk membuat sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi kondisi tanaman buah tomat berdasarkan bentuk buah, warna buah, tekstur buah, hingga kondisi daun. Lalu yang kedua, untuk mengolah dan menganalisis data karakteristik tanaman tomat menggunakan logika klasifikasi berbasis aturan untuk membedakan buah tomat yang sehat dengan buah tomat yang memiliki gejala penyakit tertentu. Lalu yang terakhir, untuk menyediakan alat bantu deteksi dini penyakit tanaman tomat yang dapat digunakan untuk mempercepat proses monitoring dan meningkatkan ketepatan penanganan di bidang pertanian. Terdapat beberapa manfaat dari proyek ini. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas hasil panen tomat bagi masyarakat dan petani. Lalu, proyek ini dapat melakukan deteksi dini penyakit pada tanaman tomat sehingga pencegahan dapat dilakukan secara lebih cepat. Dan yang terakhir, dapat membantu pemeliharaan tanaman yang lebih terstruktur. Baik, saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Yang pertama, di abstraksi ada input data, di mana kita memasukkan data fisik tomat seperti bentuk atau warna si tomat. Lalu kita masukkan ciri daun dan ciri buahnya. Yang kedua yaitu identifikasi objek, yaitu di mana di identifikasi objek ada ekstraksi fitur visual, analisis bentuk dan kontur, penentuan objek tomat. Lalu yang ketiga ada klasifikasi objek, yang dimana di klasifikasi objek ini ada label yang termasuk tomat atau bukan tomat. Lalu diverifikasi menggunakan aturan atau model. Yang keempat ada diagnosis penyakit, seperti analisis warna, tekstur, dan ciri buah. Lalu dianalisis juga ciri daun. Nah, hasilnya nanti akan ada sehat atau terdapat penyakit. Lalu yang kelima ada output system, yang dimana nanti hasilnya adalah status identifikasi objek, status kesehatan tomat, dan pesan hasil pemeriksaan. Yang keenam yaitu proses sistem. Dalam proses sistem ini ada segmentasi dan ekstraksi fitur. Lalu ada referensi kelas penyakit, dan yang terakhir log keputusan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pola dalam sistem klasifikasi tanaman sehat atau sakit pada buah tomat. Tahap pertama dalam pengenalan pola adalah mengenali apakah objek yang diamati merupakan buah tomat. Proses identifikasi dilakukan dengan memeriksa dua buah fitur utama. Yang pertama, bentuk buah. Sistem hanya menerima objek yang memiliki bentuk bulat ataupun oval. Jika bentuk tidak sesuai dengan pola tersebut, maka objek langsung dikategorikan sebagai bukan tomat. Yang kedua, warna buah. Setelah bentuk cocok, sistem memeriksa warna dari buah tersebut. Jika warna tidak termasuk dari salah satu tiga kategori, yaitu warna hijau, merah, ataupun kuning, objek kembali disimpulkan sebagai bukan buah tomat. Melalui dua tahap ini, sistem melakukan penyaringan awal untuk menghindari kesalahan identifikasi sebelum masuk ke tahap diagnosis penyakit. Pengenalan pola yang kedua adalah ekstraksi fitur buah dan daun. Jika objek telah dikonfirmasi sebagai tomat, sistem memasuki tahap pengenalan pola penyakit. Untuk itu, beberapa fitur penting diambil sebagai dasar analisis. Yang pertama, fitur buah. Poin 0 itu menggambarkan bahwa buah normal, poin 1 pola melingkar keputihan, poin 2 bercak hitam, poin 3 warna buah kehitaman. Lalu yang kedua itu fitur daun. Poin 1 daun normal, 2 belang hijau kuning, 3 muncul spots atau water sock, lalu 4 daun busuk atau kering. Lalu yang ketiga, tekstur buah.
Poin 111 tekstur normal, 222 kasar dan keras, 333 lembek dan basah. Setiap fitur memiliki nilai skor yang berfungsi untuk membedakan tingkat keparahan gangguan serta menghubungkannya dengan pola khas penyakit tertentu. Berdasarkan perancangan dan analisis yang telah dilakukan, sistem klasifikasi kesehatan tanaman tomat yang kami kembangkan mampu mengidentifikasi objek tomat serta mendiagnosis penyakit secara terstruktur. Sistem ini bekerja melalui tahapan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan flowchart berbasis skor dengan memanfaatkan ciri visual buah dan daun. Melalui sistem ini, kondisi tomat dapat ditentukan apakah sehat atau mengalami penyakit seperti tomato mosaic virus, bacterial spot, atau late blight. Secara keseluruhan, sistem ini berpotensi menjadi alat bantu deteksi dini yang efektif untuk mendukung pemantauan dan peningkatan produktivitas pertanian tomat. Jadi pada program ini kami membuat sebuah sistem sederhana untuk mendiagnosa penyakit pada buah tomat berdasarkan flowchart yang sebelumnya sudah disusun. Alur program dimulai dengan melakukan pengecekan awal, yaitu memastikan apakah objek yang diperiksa benar-benar tomat melalui pertanyaan-pertanyaan mengenai bentuk dan warnanya. Jika salah satu tidak sesuai, program langsung memberikan output bahwa objek tersebut bukanlah tomat. Namun, apabila sesuai, program melanjutkan proses dengan meminta pengguna memilih ciri buah, ciri daun, dan tekstur dari buah. Dalam implementasinya, kami menggunakan array untuk menyimpan daftar opsi beserta skor yang diperlukan, sehingga data lebih terstruktur dan mudah diakses. Program ini juga memanfaatkan subprogram seperti pada bagian pilih opsi 4 dan pilih opsi 3 dan diagnosa untuk memisahkan fungsi-fungsi seperti penampilan opsi, validasi input, dan penentuan hasil. Agar input yang dimasukkan pengguna tetap valid, digunakan pengulangan atau loop melalui while loop sehingga program hanya menerima pilihan yang sesuai. Setelah semua ciri dipilih, skor dari ketiga kategori dijumlahkan. Total skor ini kemudian dianalisis menggunakan percabangan untuk menentukan apakah tomat tersebut sehat atau mengalami penyakit tertentu seperti tomato mosaic virus, bacterial spot, atau late blight. Hasil diagnosa ditampilkan bersamaan dengan langkah penanganan yang sesuai. Di bagian akhir, program juga menyediakan opsi untuk melakukan diagnosa ulang yang kembali menggunakan loop. Secara keseluruhan, program ini sudah menerapkan seluruh konsep dasar yang dipelajari, mulai dari array, subprogram, pengulangan, analisis kasus, hingga struktur umum program, sehingga menghasilkan sistem diagnosa tomat yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan rancangan flowchart yang sudah dibuat. Untuk demo program, kami sudah menyiapkan beberapa test case. Yang pertama, apabila kondisi buahnya adalah normal. Yang kedua, apabila buah terkena tomato mosaic virus. Di sini muncul hasil diagnosa dengan cara penanganannya. Kemudian test case yang ketiga, apabila buah terkena penyakit bacterial spot. Seperti yang sebelumnya, keluar hasil diagnosa, begitu pula dengan cara penanganan penyakit bacterial spot. Test case yang ketiga ada test case ketika buah terkena penyakit late blight. Seperti sebelumnya, terkeluar juga hasil diagnosa, begitu pula dengan cara penanganan penyakit late blight. Terakhir ada test case apabila skor tidak sesuai atau penyakit buah tidak dapat ditentukan. Berikut flowchart yang kami gunakan untuk program ini. Yang pertama dimulai dengan user menginput bentuk buah, lalu jika bentuk buah bukan bulat atau oval, maka sudah dipastikan bahwa buah tersebut bukanlah tomat, sehingga output yang dikeluarkan adalah bukan buah tomat. Jika bentuk buah yang diinput bulat atau oval, maka user akan diarahkan untuk menginput warna buah. Jika warna buah yang diinput bukan hijau, merah, atau kuning, maka
Sudah dipastikan bahwa buah tersebut bukanlah buah tomat, sehingga output yang dikeluarkan adalah bukan buah tomat. Jika warna yang diinput sesuai, yaitu hijau, merah, atau kuning, maka user akan diarahkan untuk menginput ciri-ciri dari tanaman buah tomat tersebut untuk menentukan gejala penyakit. Yang pertama adalah menginput ciri warna buah, di mana user akan diberikan 4 pilihan, yaitu 0, 1, 2, 3. 0 jika tidak memiliki perubahan warna, 1 jika buah tampak berpola melingkar keputihan, 2 jika terdapat bercak hitam, dan 3 jika warna buah kehitaman. Jika user memilih 0, maka ia akan mendapatkan skor 0. Jika user memilih 1, maka dia akan mendapatkan skor 1. Jika ia memilih 2, maka ia akan mendapatkan skor 2. Jika ia memilih 3, maka ia akan mendapatkan skor 3. Selanjutnya, user akan diarahkan untuk menginput ciri daun. Akan ditunjukkan pilihan-pilihan lagi. Yang pertama, 0 jika daun normal, 1 jika daun belang jelas antara hijau dan kuning, 2 jika muncul spot water soak atau kebasahan pada daun, 3 jika daun busuk atau lodoh kering. Jika user memilih 0, maka skor yang ia dapatkan adalah 11. Jika 1, maka ia akan mendapatkan skor 22. Jika ia memilih 2, maka ia akan mendapatkan skor 33. Dan jika ia memilih 3, ia akan mendapatkan skor 44. Selanjutnya, user akan diarahkan untuk menginput tekstur buah dengan 3 pilihan. Yang pertama, 0 jika tekstur buah normal, lalu 1 jika kasar dan keras, lalu 2 jika lembek dan basah. Jika user memilih 0, maka ia akan mendapatkan skor 111, lalu jika ia memilih 1, ia akan mendapatkan skor 222, dan jika ia memilih 2, maka ia akan mendapatkan skor 333. Selanjutnya, sistem akan menghitung total skor yang didapatkan dari input 3 ciri tersebut, yaitu skor warna, skor daun, dan skor tekstur. Selama pengerjaan tugas besar ini, kami memperoleh beberapa pembelajaran penting. Dekomposisi membantu kami memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana. Pengenalan pola memudahkan penyusunan aturan klasifikasi penyakit, sedangkan abstraksi membantu kami fokus pada karakteristik yang paling relevan. Selain itu, kami juga belajar bahwa perancangan algoritma memerlukan ketelitian agar sistem dapat berjalan secara konsisten dan akurat.